Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadi Kali Darmawan dari Pramuka UNS Jember. Nah, di sini saya akan sedikit membahas dan menginformasikan mengenai apa itu kesehatan reproduksi. Setelah itu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan reproduksi kita, dan juga yang terakhir kita juga akan menjelaskan mengenai bagaimana sih sistem reproduksi yang sehat. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, di sini saya sudah bersama dengan kakak dari Pramuka juga. Dengan kakak siapa kak kalau boleh tahu? Kak Hoirul Anam. Dari Kak Horil Anam. Nah, jadi di sini saya mau bertanya ke Kak Anam dulu. Dari Kak Anam sendiri ini apa sudah tahu tentang kesehatan reproduksi? Belum Kak? Oh, masih belum tahu ya Kak? Ya, jadi terus untuk sistem reproduksinya Kak Anam kira-kira sudah sehat apa belum? Sehat, sehat. Oh, kira-kira sudah sehat ya? Sehat, Kak. Oke, terima kasih Kak Anam. Mungkin nanti biar Kak Anam jadi tahu, ikut juga pembahasan Kak Rama nanti di video ini ya Kak. Oke, terima kasih Kak Anam. Oke, jadi dari kesehatan reproduksi sendiri itu adalah suatu sistem di mana setiap orang itu harus menjaga kesejahteraan fisiknya, mental maupun sosial di dalam suatu kesehatan reproduksi itu sendiri. Nah, bukan hanya terbebas dari penyakit saja ataupun terbebas dari kecacatan saja, tapi juga harus bisa menjaga sistemnya, prosesnya maupun fungsinya dari kesehatan reproduksi itu sendiri. Nah, setelah itu, selain kita tahu apa itu kesehatan reproduksi, kita juga harus tahu bagaimana cara kita mendidik atau melakukan pendidikan seksualitas yang positif. Di antaranya ada berbagai prinsip-prinsipnya. Yang pertama, kita harus mengajarkan prinsip edukasi seksualitas itu dengan cara bukan hanya dalam aspek biologi saja, tetapi juga dalam aspek moral, aspek sosial maupun aspek seksualitas lainnya, karena itu akan bermanfaat dalam kehidupan kita dalam menghadapi edukasi seksualitas itu sendiri. Nah, setelah itu, prinsip yang kedua, kita harus melakukan edukasi seksualitas itu sendiri dengan cara yang sehat, setelah itu dengan cara yang bertanggung jawab dan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu prinsip dari edukasi seksualitas yang positif, kita juga harus tahu apa saja sih penyakit menular seksual dan bagaimana cara kita mencegahnya. Jadi cara kita mencegah penyakit seksual menular itu sendiri, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu penyebab dari penyakit itu. Jadi karena sifatnya yang menular, kita berarti penyebabnya dari sifatnya penularan. Nah, oleh karena itu cara pencegahannya yang pasti, yang paling utama, yang pertama adalah ketika kita ingin mencegah itu, kita harus setia kepada pasangan kita, jadi tidak berganti-ganti pasangan. Itu yang pertama. Setelah itu yang kedua, ketika kita ingin melakukan hubungan seksualitas bisa menggunakan pengaman, jadi tidak ada penyakit menular seksualitas. Setelah itu juga yang ketiga, pastinya kita harus melakukan pemeriksaan secara rutin, baik itu ke dokter maupun ke yang berahli. Itu adalah cara kita menjaga atau mencegah penyakit menular seksual. Nah, setelah itu juga terdapat beberapa cara. Selain kita mencegah, kita harus bisa menjaga pola hidup sehat dalam diri kita sendiri. Yang pertama, kita juga harus bisa menjaga makanan kita yang bergizi dan juga seimbang. Setelah itu, kita juga harus bisa menjaga kebersihan diri kita, kebersihan dalam alat reproduksi kita maupun kebersihan lingkungan kita. Dan juga yang terakhir, yang paling utama, kita harus mengelola stres kita, karena penyakit itu juga bisa berasal dari akal pikiran kita. Dan juga yang terakhir, terdapat beberapa mitos atau kesalahpahaman mengenai kesehatan reproduksi sendiri. Nah, biasanya nih yang pertama itu wanita ketika merasa haid itu tidak melakukan olahraga karena takutnya terdapat darah haid yang berlebihan ataupun bagaimana. Nah, tetapi faktanya bahwasanya ketika wanita haid itu melakukan olahraga itu akan mengurangi rasa nyeri pada haidnya. Setelah itu yang kedua, terkait keperawanan pun juga bukan hanya dilihat dari robeknya selaput darah, tetapi juga bisa dilihat dari pernah atau tidaknya dia melakukan hubungan seksualitas. Karena selaput darah yang robek pun itu bukan hanya disebabkan dari hubungan seksualitas, melainkan dari penyakit-penyakit lainnya pun juga bisa. Jadi itulah mengenai apa itu kesehatan reproduksi dan juga bagaimana cara kita melakukan pencegahan sejak dini dan edukasikannya kepada teman-teman kita sendiri. Jadi jangan lupa untuk kakak sekalian di sini untuk menjaga kesehatan reproduksi kita, karena itu nantinya akan berpengaruh pada masa depan anak-anak kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.